Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitriani. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Padang. Ini. Jadi berdasarkan jadwal kita yaitu UKM PPG, itu kita akan tes tanggal 12 sampai 13 Juli 2023 gitu ya. Kemarin saya dan teman-teman sudah belajar mengenai konten-konten matematika, tapi ternyata kisi-kisinya diubah menjadi PCK ya namanya, Pedagogical Content Knowledge gitu ya. Tetapi bukan berarti pedagogik di sini hanya pada kemampuan atau teori belajar, tetapi juga berhubungan dengan matematikanya gitu, konten dari matematikanya gitu, makanya dinamakan PCK, Pedagogic Content Knowledge gitu ya. Nah, saya sebenarnya ingin klarifikasi terlebih dahulu bahwasanya saya bukan orang yang ahli dalam ini gitu, tapi karena sama anak matematika gitu ya, sama anak matematika mungkin sulit untuk membaca tulisan-tulisan yang begitu banyak gitu. Jadi saya bagi eh, pembahasan kali ini ke dalam beberapa pembahasan gitu ya. Yang pertama yaitu pembahasan pedagogi 20 soal gitu. Jadi mari sama-sama kita belajar, saya belajar, teman-teman juga belajar. Setidaknya teman-teman yang auditori mungkin akan terbantu dengan pembahasan kali ini gitu. Karena saya juga termasuk anak auditori, makanya saya buat video ini untuk diulang-ulang kembali. Oke, soal pedagogik mungkin kompetensi capaian pembelajaran sama indikator esensialnya tidak akan kita baca lagi. Nanti kalau ada kesempatan saya masukkan ini ke dalam link drive, nanti saya akan akses kepada teman-teman untuk dipelajari lagi gitu ya setelah video ini dibuat. Yang pertama, soal pertama, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, kecuali, jadi yang ditanya itu KD ya gitu. KD untuk sifat-sifat determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Yang pertama itu A, jawabannya menentukan adjoint matriks berorder 2 kali 3 kali 3 ya gitu. Yang B, mengidentifikasi matriks singular. Yang C, menentukan kofaktor matriks berorder 2 kali 2. Yang D, menentukan minor matriks berorder 3 kali 3. Dan E, memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Jadi pembahasan di sini yaitu salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan mata pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam menentukan matriks inverse berordo 3 kali 3, bukan ordo 2 kali 2 gitu. Jadi kata kuncinya itu kofaktor hanya untuk matriks ordo 3 kali 3, tidak untuk matriks 2 kali 2. Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Oke. Soal nomor 2. Oke. Satu indikator dari suatu kompetensi pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga, panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut yaitu yang pertama apa katanya? Syarat kesebangunan dua segitiga, terus pengertian kesebangunan dua segitiga, ciri-ciri kesebangunan dua segitiga, perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun, dan sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Ini materi kelas 9 ya, transformasi geometri. Bukan, kesebangunan dan kekongruenan. Materi sebelum transformasi geometri ya. Jadi jawabannya adalah E, gitu sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Pembahasan di sini yaitu untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan
dua segitiga, tetapi juga harus mempelajari sifat-sifat dari kesebangunan dua segitiga. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah, oke, yang pertama katanya slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. Jadi ini yang paling sesuai gitu, di antara yang sesuai. Yang kedua, video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. Sementara garis sejajarnya harus sumbu X gitu. C, papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Yang E, kertas manila yang terdapat pada gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Jadi menurut saya emang jawabannya itu D gitu. Kenapa? Karena pada A, B, C, dan E itu medianya hanya membuat siswa itu melihat dan memperhatikan gitu. Sementara eh, di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka kita kan dituntut untuk siswa itu bisa mengeksplor gitu atau mencari tahu sesuatu gitu. Jadi jawaban D itu yang paling tepat karena media tersebut peserta didik akan diharapkan untuk bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jawabannya D ya. Nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung lingkaran, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah yang pertama katanya panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah, nah gitu. Yang B, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan di B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah, bisa jadi ya. Yang C, 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut gitu ya. Gambarnya nanti di diimajinasikan saja gitu ya. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut gitu. Jadi jawabannya kayaknya C ya gitu ya. Sebelum kita lihat option D dan E, itu karena jawaban C itu lebih kontekstual gitu. Kontekstual dari lingkaran itu ke roda gitu. Roda yang panjang yang lingkaran tersebut yang mengelilingi itunya itu diibaratkan dengan tali gitu ya. Yang D, panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. Jarak pusat kedua lingkarannya. Oke. E, apakah yang dimaksud dengan garis singgung luar dua lingkaran? Apalagi E ya, hanya pengertian gitu ya. Hanya C1 menyebutkan gitu, menjelaskan gitu ya. Ada C2 gitu. Oke, jawabannya C ya. Nah, benar jawabannya C ternyata ya. Karena untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Soal yang implisit, oke, soal implisit kontekstual gitu yang berhubungannya menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal C gitu ya. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah yang pertama, katanya yang A, dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Oke, operasi hitung bilangan bulat masuk gitu ya.
Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. Oke. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang E, dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Oke, jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena sebenarnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu kan ada ABCD namanya gitu ya, audience, behavior, condition, dan degree gitu. Penulisan tujuan ABCD itu tidak harus terurut gitu ya, yang penting ada unsur ABCD-nya gitu. Tujuan minimal memuat unsur A dan B gitu. Semua option soal di atas adalah unsur ABC. Jawaban yang A, B, dan E ini kurang tepat gitu. Karena tidak sesuai dengan komponen behavior dan condition gitu. Menggunakan apa gitu ya. Jawaban D, sementara D juga sesuai dengan ada behavior, ada conditionnya, tetapi uh, dalam indikatornya itu tidak ada gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah sifat yang C. Itu siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari, nah ini yang pertama katanya menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar. Coba kita lihat perbedaannya A dan B. Mengklasifikasikan bentuk aljabar dulu yang A ya, baru menentukan ciri, baru didefinisikan lalu diselesaikan gitu. Sementara yang B ini, nah setelah menginterpretasikan dan mencontohkan baru didefinisikan dan diklasifikasikan gitu ya. Kita lihat option yang lain, yang C. Lihat ya. Oke, yang C gitu ya. Jawaban yang benar itu yang C ya katanya. Pertama itu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Sama tuh dengan yang A dan B tadi. Baru mencontohkan bentuk aljabar. Lalu didefinisikan setelah dicontohkan gitu. Setelah ditentukan baru ditentukan ciri dan bentuk aljabar itu gimana gitu. Setelah didefinisikan gitu. Setelah ada ciri-cirinya baru diklasifikasikan. Nah, baru menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar tersebut. Nah, jawabannya adalah C. Ini kurikulum 2013 ya, kita kan kurikulum merdeka. Cuman ini bisa jadi gambaran untuk soal PCK kita. Oke, soal selanjutnya. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat uraian materi, ialah X bunga tunggal, Y pertumbuhan, Z X bunga tunggal, Y pertumbuhan, Z pengganti pertumbuhan Z ya gitu ya. X-nya bunga tunggal ya. X bunga tunggal, Y pertumbuhan, dan Z gitu ya. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah gitu. Jawabannya A gitu ya. Yang pertama kita definisikan apa itu bunga terlebih dahulu, baru kita bahas mengenai bunga majemuk, baru peluruhan gitu ya. Nggak mungkin nanti definisi bunga dulu baru peluruhan baru bunga majemuk gitu. Jadi tidak terukur gitu. Apalagi ada barisan aritmatik sama barisan geometri gitu ya. Maka sudah jelas jawabannya adalah A gitu. Oke. Nomor 8. Oke, volume kerucut. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut gitu. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah gitu. Yang pertama, kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Yang kedua, tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut bola dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut tabung dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut balok dan pasir. Gini ya, yang A dan B itu hanya berkaitan dengan rumus soal-soal gitu ya. Sementara kalau kurikulum 2013 Merdeka, kita harus menuntut peserta didik untuk dapat menemukan gitu
volume kerucut itu apa sih, dari mana sih dapatnya gitu. Nah, yang berarti jawabannya antara C, D, dan E gitu. Nah, coba kita lihat alat peraganya gitu. Yang berhubungan dengan kerucut apa? Sudah jelas tabung, bukan bola, apalagi balok gitu ya. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini baru 8 soal ya. Kita ada 20 soal. Oke, kita bagi menjadi part 1 part 2 ya. Sampai 10 soal aja terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah gitu. Yang pertama, memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. Bisa jadi B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Oh, kita lihat kata kuncinya itu. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain. Jelas-jelas harus kita lihat, kita minta siswa lain itu untuk memperhatikan temannya gitu. Oke ya, jawabannya jelas B. Oke, soal terakhir part 1 dulu ya, part 1. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa Jejar Genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah gitu. Yang pertama katanya bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. Wow, suatu himpunan ke trapesium dan Jejar Genjang sangat tidak relevan gitu ya. Yang B, bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan Jejar Genjang. Himpunan. Oke, sebenarnya uh, oke ya, lebih masih kurang tepat gitu ya. Yang C, bertanya kepada siswa apa pengertian Jejar Genjang dan apa pengertian trapesium. Jawabannya sudah jelas C. Dari pengertian atau definisi Jejar Genjang dan trapesium ini, maka kita peserta didik akan bisa mengidentifikasi dan menganalisis apa itu perbedaan trapesium dan Jejar Genjang gitu. Kalau memberi tugas tuh nggak mungkin gitu ya, hanya untuk memberi tugas, tidak mengklarifikasi gitu pengertian tersebut gitu. Maka jawabannya C. Di sini pembahasannya katanya beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa Jejar Genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Gitu. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah C, gitu, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian Jejar Genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Baiklah, itulah part 1 dari soal PCK ya, soal PCK Pedagogical Content Knowledge. Kita lanjut nanti part 2-nya nomor 11 sampai 20. Semoga teman-teman bisa mengerti. Sekali lagi, jika teman-teman berkenan, tolong di like, comment, dan subscribe gitu. Nanti jika banyak tanggapannya, saya akan lebih bersemangat lagi dalam membahas soal-soal matematika gitu ya. Apalagi soal-soal tentang PPG gitu. Sekali lagi saya belajar bersama teman-teman. Saya bukan orang yang ahli gitu, tetapi saya orang auditori. Makanya saya suka mengulang-ulang pelajaran dengan mendengarkan gitu. Oke, kita lanjut nanti part 2 ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.